Hey, what's up guys? Saya Ersen. Kali ini saya mau unboxing satu barang. Tawan banget kotaknya dari Shopee ya. Tapi ini nggak disponsorin sama Shopee. Yang baru-baru ini aja launching di Indonesia. Dan ini saya ikut sistem first ordernya atau first sale-nya. Dan kebetulan dapat barangnya. Oke, ini yang kayaknya lagi hot diomongin orang-orang nih. Karena harganya sama spesifikasi yang diberikannya nggak masuk akal sih. Bener-bener ngancurin pasar smartphone mid-range lain. Dan ini dia barangnya. Poco X3 Pro by Xiaomi. Di sini masih ada stikernya, tulisannya garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Kotaknya Poco banget, hitam dengan font warna kuning. Sampingnya ada tulisan Poco X3 Pro lagi, dan ada tulisan ini, with easy access to the Google Apps you use most. Masih menyindir perusahaan lain yang belum kembali Google-nya, itu GMS ya. Oke, di belakangnya ada 4 key features-nya. Ini pasti ditonjolin banget nih. Qualcomm Snapdragon 860, Snapdragon 800 series, flagship, kelasnya flagship. Lalu layarnya ada 120 Hz, 6,67 inch, Full HD Plus dot display, yang udah dilapisin sama Corning Gorilla Glass 6. Lalu ada ini dia, bukan hanya prosesornya yang kenceng, tapi jenis storage-nya atau jenis penyimpanannya juga di-upgrade. Ini kenceng, UFS 3.1. Itu adalah jenis storage yang dipakai di kebanyakan atau hampir semua smartphone flagship. Bahkan yang keluar di tahun 2021 ini pun masih pakai UFS 3.1. Dan si Poco X3 Pro ini ngikutin. Ditulis Lightning Fast UFS 3.1 storage. Terus di bawahnya ada lagi tulisannya kecil, dual speaker sama NFC. Jadi meskipun namanya nggak ada NFC, bukan berarti dia nggak punya NFC, dia tetap punya NFC. Lalu di sini ada baterainya. Kalau ini sama seperti varian yang X3 NFC, 5160 mAh, dan ada liquid cool technology 1.0 plus. Oke. Dan ini dibuat di Indonesia. Oke. Seperti ini boxnya, langsung kita buka aja. Oke, dan masih ada segelnya lagi. Kita buka. Ini saya dapat dengan harga 3,999 ya, harga resmi dari Xiaomi-nya. Karena ini varian yang paling tinggi, yang RAM-nya 8GB dan internalnya 256GB. Bayangin, HP dengan prosesor flagship 800 series, lalu storage RAM dan storage-nya 8256GB dan jenis storage-nya UFS 3.1. Harganya masih di bawah 4 juta. Ini sih udah no complain banget ya. Buat kalian yang nyari HP yang serba kenceng, ini udah gak ada lawannya lagi sih. Mungkin gak bisa mending-mending lagi, mending ini mending itu. Ini udah absolut pilihannya. Seperti biasa, kalau Xiaomi ataupun Poco dapat kartu ucapan dari Alvin. Lalu di sini ada tulisannya Poco. Dan di sini ada smartphone ya. Kita lihat di sini dalamnya ada SIM ejector, lalu kartu-kartu garansi, dan masih dapat casing yang silicone case. Udah spesifikasinya kayak gitu, paketnya juga masih dapat casing juga. Luar biasa lengkap sih ini, terlalu baik. Lalu di bawah sini masih ada kabel charger yang pastinya udah Type C, Type A to Type C dengan aksen orange di dalamnya, Xiaomi banget. Oke. Lalu ini kepala charger yang ukurannya cukup gede. Ini outputnya bisa dilihat di situ. Oke, maksimal output 33 watt. Sini ada tulisannya maksimal 33 watt, dan HP-nya juga udah support fast charging 33 watt. Jadi ya paket pembeliannya lengkap banget lah ini. Di bawah 4 juta, speknya begitu. Dapat casing, dapat charger pula. Oke, di sini HP-nya.
Ditulis lagi 4 key feature-nya tadi seperti yang ada di belakang boxnya. Snapdragon 860 7 nanometer, 120 Hz Full HD Plus display. Oh ya, ngomong-ngomong, displaynya ini bukan display yang Super AMOLED seperti Redmi Note 10 series ya. Dia masih sama seperti Poco X3 NFC, pakainya panel IPS LCD. Tapi bukan berarti panel ini jelek. Terus sudah dilapisin juga sama Corning Gorilla Glass 6. Ini masih jarang ada di HP-HP mid-range, masih kebanyakan di HP-HP flagship. HP mid-range biasanya pakainya masih Corning Gorilla Glass 3 dan semacamnya. Oke, ini belakangnya. Ya, kalau dari bentuk bodinya, dimensinya, ini sih plug ketiplek sama persis sama yang Poco X3 NFC. Oke, ini varian yang warnanya hitam atau Phantom Black kalau nggak salah namanya. Dia ada 3 warna ya, ada yang Frost Blue dan ada yang Metal Bronze. Metal Bronze itu varian warna baru yang nggak ada di Poco X3 NFC. Oke, cabut. Nah, seperti ini tampilannya. Sip. Oke, kalau dari dimensi dan penempatan tombol-tombol lubangnya sih ini harusnya sama persis sama Poco X3 NFC ya. Ini bisa dilihat di atas. Ada lubang yang ini tuh kalau nggak salah ini lubang speaker karena dia dual speaker. Lalu yang ini mikrofon dan yang ini adalah infrared atau IR blaster. Jadi semua Xiaomi itu wajib punya IR blaster. Lalu di samping sini ada tombol volume yang cukup clicky. Ini framenya juga plastik. Lalu cover belakangnya juga plastik. Ini saat ditekan-tekan kerasa plastiknya sih. Tapi bukan berarti quality build-nya jelek. Ini cukup oke loh untuk harganya, mengingat spesifikasi yang didapat seperti itu. Lalu tombol power-nya sekaligus dengan fingerprint. Karena seperti yang saya bilang tadi, layarnya belum AMOLED, jadi fingerprintnya masih di samping, sama persis seperti X3 NFC. Di bagian bawah ada grill speaker, mikrofon, USB Type-C, dan masih ada headphone jack. Di bagian samping ada SIM tray, kita cek dulu. Kita dapat varian SIM tray yang seperti apa. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, HP ini juga udah support IP rating 5.3, sama persis seperti Poco X3 NFC dan Redmi Note 10 series. Jadi ya downside-nya cuma di bagian body yang plastik sama frame yang plastik sih. Dan itu bisa dimaklumin dengan harganya yang segini. Nih, dia SIM tray-nya hybrid, bisa muat 2 nano SIM card atau 1 nano SIM plus 1 micro SD card. Udah internalnya gede 256, masih dapat pilihan buat tambah micro SD. Ini sesuatu tambahan yang bagus. Kameranya masih sama persis seperti Poco X3 NFC, ada 4, cuma ada satu yang berbeda, resolusi kamera utamanya. Di X3 Pro ini, resolusi kamera utamanya itu diturunin, dia jadi 48 megapiksel, sedangkan yang X3 NFC 64 megapiksel. Setelah itu sisanya sama semua, ada ultra wide 8 megapiksel, lalu 2 sisanya kamera gimmick, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor. Lalu kamera depannya sini udah pakai pansol, ini sekalian saya nyalain deh. Oke, dia udah pakai yang pansol gini. Dan ini kalau kalian lihat udah dapat anti gores juga loh terpasang. Nice Xiaomi atau Poco. Dan ini resolusi kamera depannya 20 megapiksel. Oh ya, baterainya tadi 5160 mAh ya. Oke, ini kalau dari segi warna atau desain mungkin kelihatannya mirip sama X3 NFC, tapi sebenarnya ada sedikit beda. Nah, lihat di sisi pinggir-pinggir seperti ini, dia ganti finishingnya jadi finishing yang matte atau doff. Oke, dan ini halus banget. Oke, sedangkan yang tengahnya glossy, kalau dikasih garis-garis itu walaupun nggak bertekstur, cuma motif aja. Dan tulisan Poco-nya ini kayak dari biru ke pink gitu ya, kayak pelangi gitu. Sedangkan kalau yang X3 NFC, warna pokoknya ini, tulisan pokoknya ini hitam aja kalau nggak salah. Oke, untuk desain atau warna itu aja sih bedanya. Dan ini warna hitamnya juga kalau kita geser-geser di pinggir-pinggirnya akan muncul warna pink-pink keunguan gitu. Oke, dia udah datang dengan MIUI 12. Sebentar saya akan setting-setting dulu. Oke, udah selesai setting-settingnya. Dan ini adalah tampilan pertama atau tampilan awal dari Poco X3 Pro. Ini brightness-nya udah maksimal ya. Jadi kalau nggak salah
Dia maksimum brightness-nya cuma sampai di 450 nits karena layarnya juga IPS LCD. Dan maklum-maklum aja sih. Kalau dari segi kualitas, layarnya ini udah bagus banget karena resolusinya udah Full HD+, bukan HD lagi, jadi nggak ada yang dikurangin dari Poco X3 NFC. Terus, jadi seperti ini ada Poco Launcher. Dia basisnya MIUI 12 tadi, dan versi Android-nya kita cek. Android versionnya udah yang Android 11. Oke. Lihat, sini ada internalnya tertulis 256GB, RAM-nya 8GB. Oh ya, kita cek layarnya yang 120Hz. Oke, ada di display. Refresh rate. Oke, secara default dia ke setting di 60Hz ya. Kalau kita mau naikin 120Hz bisa. Oke, dan ini berasa loh bedanya. Ini smooth banget. Kalau di video nanti mungkin nggak ketahuan ya, karena YouTube maksimal cuma 60 fps atau 60 fps. Oke, sekarang kita tes kameranya. Oke, kita coba si Rubik. Oke, si ini. Lensa ultra wide nya. Punya digital zoom 2 kali. Lalu makro. Sini makronya ada di sini. 2 megapiksel makro. Oke. Dan dia belum ada autofocusnya ya, jadi kalau dari hasil yang ini, dari lensa utama sih fine-fine aja ya, apalagi selama ada pencahayaan cukup, ini hasil fotonya bagus banget. Maksudnya untuk harga segini tuh nggak mengecewakan loh, fine-fine aja. Bukan berarti dengan bodi yang plastik, lalu prosesor kencang, dan internal dan RAM besar dikurangin di sektor lain, ya memang kameranya mungkin bukan yang terbaik, tapi bukan berarti jelek juga. Ini hasilnya oke sih. Oke, jadi sekian video unboxing dari saya. Thanks for watching.